Peak Pelita Iman Katolik. Nama saya Pastor Bram Tulusan MSc. Saya sekarang bertugas di Postulat MSc Pineleng. Senang bisa berada di sini untuk berbagi pengetahuan pengalaman iman dengan saudari-saudara tentang masa Prapaskah. Masa Prapaskah ditandai dengan perayaan Hari Rabu Abu. Dan Hari Rabu Abu ini adalah saat atau hari di mana kita secara khusus mengenang tentang asal muasal kita. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7 secara khusus disebut bahwa kamu berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Dan dalam perayaan ini kita semua diingatkan akan identitas pertama kita. Kita ini siapa dan kita nantinya akan kembali dalam bentuk seperti apa. Bahwa kita berawal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Ungkapan ini atau kesadaran ini penting sebagai awal dari masa Prapaskah atau masa puasa ini, di mana dalam masa ini kita umat Katolik diberi kesempatan untuk sungguh-sungguh menjadikan 40 hari ini sebagai saat untuk bertobat. Barangkali ada yang bertanya mengapa 40 hari? Kalau kita kembali ke kitab suci, kita akan mendapati ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama 40 hari. Misalnya yang kita ingat diantaranya mengenai hujan yang turun selama 40 hari di zaman Nabi Nuh. Atau juga selama 40 hari Nabi Musa di puncak Gunung Sinai. Atau selama 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel melewati padang gurun menuju tanah terjanji. Atau juga yang paling kita kenal, Yesus yang berpuasa selama 40 hari. Jadi pemilihan 40 hari ini bukanlah sesuatu yang bersifat kebetulan, tetapi sesuatu yang kaya akan makna. Dan dalam sejarah gereja, salah seorang bapak gereja yakni Santo Leo, dia menegaskan bahwa tradisi berpuasa selama 40 hari itu memang diambil dari tradisi jemaat perdana dari para rasul. Masa Prapaskah ini memiliki kekasan, yakni kita mempersiapkan pertobatan kita, mengungkapkan pertobatan kita lewat puasa dan pantang. Barangkali ada yang masih belum mengerti perbedaan antara apa itu puasa dan pantang. Puasa dan pantang itu adalah sarana ungkapan pertobatan kita. Mengapa pertobatan itu harus diungkapkan secara lahiriah? Karena pertobatan itu ibarat ungkapan cinta kita kepada seseorang yang harus dinyatakan. Kalau kita mengatakan saya ingin bertobat, maka ungkapan ini harus kita buktikan dalam tindakan yang konkret. Di sini puasa dan pantang adalah salah satu bentuk lahiriah dari pertobatan kita. Pantang berarti kita mengurangi kecenderungan untuk hidup enak. Dikonkretkan dalam, kalau kita ingin makan, pantang, selama pantang berarti kita mengurangi porsi makan kita.
Kalau biasanya kita makan satu hari 3 kali kenyang, makan seenak-enak selama pantang, kita diminta mengurangi porsi makan kita. Atau orang Manado bilang makan setengah puru selama 3 kali. Nah, itu adalah salah satu bentuk konkret dari pantang. Atau juga pantang daging. Jadi selama 40 hari ini kita tidak makan daging sebagai wujud pertobatan kita, wujud penyangkalan diri kita. Ada juga puasa. Puasa kita bukanlah puasa yang seperti yang kita kenal, yang biasa dilakukan oleh saudari-saudari kita yang muslim. Kita tidak mengenal jam buka puasa. Puasanya kita itu adalah kita makan kenyang sekali dalam sebulan. Ada yang mengartikannya sebagai makan 1 hari 1 kali. Ya oke, yang penting tetap jaga kesehatan. Tapi sebenarnya puasa ini adalah kita makan kenyang 1 kali dalam sehari. Kalau misalnya selama 1 hari sebelumnya kita selalu makan kenyang pagi, siang, malam, tapi selama 40 hari ini kita pilih di antara 3 kali makan ini kapan kita akan makan kenyang, dan lainnya tidak. Memang ada ketentuan mengenai umur, dan itu ada diatur biasa dalam surat yang dikeluarkan oleh uskup di setiap di awal masa prapaskah mengenai ketentuan konkret dalam menjalankan puasa dan pantang. Baik, sobat yang terkasih, fokus utama dalam masa prapaskah ini adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dan pertobatan adalah bentuk yang paling konkret. Pertobatan kita adalah respon yang paling diharapkan Tuhan terhadap belas kasih yang selama ini kita terima. Tuhan setiap saat memberikan berkat belas kasih yang berlimpah kepada kita. Tuhan selalu memberikan tawaran keselamatan kepada kita. Akan tetapi harus diakui bahwa seringkali kita keliru dalam menanggapi tawaran keselamatannya. Kita keliru dalam memberikan respon terhadap begitu banyak berkat yang kita terima setiap hari. Pertobatan adalah respon yang paling tepat terhadap begitu banyak karunia berkat yang kita terima. Pertobatan adalah tanggapan dari manusia yang paling diharapkan oleh Tuhan. Inilah yang menjadi proyek kita selama 40 hari. Bagaimana kita menjadikan hari-hari ini sebagai kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebenarnya masa puasa, masa tobat, masa prapaskah ini bukan sekadar soal makan dan minum saja, tapi jauh lebih dalam lagi adalah saat bagi kita untuk semakin meningkatkan cinta kita kepada Tuhan. Puasa, pantang, masa prapaskah bukan semata-mata saat untuk menurunkan berat badan, tapi saat untuk menurunkan beban dosa kita. Saat untuk meningkatkan cinta kita kepada Tuhan. Saat untuk berdamai dengan sesama yang ada di sekitar kita. Dan inilah yang paling diharapkan Tuhan dari kita. Barangkali ada yang merasa bahwa ya, yang penting saya sudah mengurangi porsi makan, saya sudah menahan selera makan saya, maka itulah persiapan yang paling ideal di masa prapaskah. Oke, tidak salah. Tetapi ingat akan
apa yang paling pokok dalam Prapaskah ini. Bukan soal mengurangi makan dan minum, tapi bagaimana mengurangi segala kecenderungan keegoisan. Semakin meningkatkan cinta kita kepada Tuhan, semakin memberikan perhatian, prioritas kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan semakin mengurangi kecenderungan untuk cinta hidup, kecenderungan untuk kesenangan. Kita kurangi itu semua, dan itulah bentuk konkret dari pertobatan kita. Saudari-saudara yang terkasih, sobat TIP, berita iman Katolik dimanapun Anda berada. Masa Prapaskah juga disebut sebagai masa retret agung. Retret selama 40 hari atau saat-saat penuh rahmat, di mana kita diberi kesempatan untuk mereview relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Saat-saat yang penuh rahmat, di mana kita diberikan kesempatan oleh gereja untuk mengevaluasi lagi pola perilaku kita, cara bergaul kita, tutur kata kita dengan sesama selama ini. Agar di akhir retret kita bisa menjadi manusia yang baru, kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita semakin menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang hidup menurut kehendak Dia. Di akhir masa Prapaskah ini kita akan merayakan kebangkitan Kristus. Namun sebelumnya, sebelum kita mengalami itu sukacita kebangkitan, kita diajak untuk bersama Yesus, untuk merenungkan hari-hari ini sebagai kesempatan yang penuh rahmat, saat untuk memperbaiki diri. Jadikanlah masa Prapaskah ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki relasi-relasi kita yang selama ini terganggu. Jadikanlah masa Prapaskah ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki lagi jalinan kasih persaudaraan yang selama ini tidak terjalin dengan baik. Dan yang utama adalah jadikanlah masa Prapaskah ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki cara berrelasi kita dengan Tuhan. Masa Prapaskah adalah kesempatan bagi kita untuk semakin mengalami, mendalami tentang Allah yang sangat mencintai kita. Saat yang tepat untuk kembali mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Saat yang tepat untuk meningkatkan cinta kita kepada Tuhan, agar di akhir masa Prapaskah ini kita semakin berkembang dalam iman, semakin berkembang dalam cinta kepada Tuhan dan sesama.